Perjanjiannya ditandatangan sama dia. Ditandatangan sama bocah 10 tahun. It was a token of wealth. So whoever possessed the Kohinoor had that power, had that wealth. Jadi menurut Inggris tuh kayak, lah kan dulu udah dikasih, masa diminta lagi? Setelah beliau meninggal, kita tuh belum pernah sekalipun bahas yang berkaitan sama Ratu Elizabeth II kan ya. Pernah ada yang satu, yang ramalan Nostradamus. Jadi marketing. Nah, gue sekarang mau bahas satu masalah yang muncul setelah kematian Ratu kemarin. Masalah yang berhubungan sama berlian. Yang dipercaya sebagai salah satu yang paling berharga di dunia. Jadi ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas berlian Kohinoor. Berlian yang punya cerita panjang dan jadi rebutan Inggris sama India. Di Learning by Googling. Sebelum kita bahas lebih detail tentang perpindahan kepemilikan berlian ini, yang prosesnya cukup rumit ini, kita bahas dulu nih berliannya. Sebenarnya ini berlian apa sih? Jadi berlian ini tuh asalnya dari India. Dan dipercaya ditambang di masa dinasti Kakatiya di abad ke-13. Di selatan sungai Krishna. Yang sekarang jadi negara bagian Andhra Pradesh. Waktu itu India ini masih jadi satu-satunya wilayah penghasil berlian di dunia. Sebelum tambang lain ditemukan di Brazil di abad ke-18. Kalau menurut Times of India, di abad ke-13, salah satu arca Dewi Badrakali, Dewi pelindung di sana, yang ada di kuil penting di sana, itu arcanya rusak. Dan akhirnya pas ngebenerin arcanya, dinasti Kakatiya ngeganti matanya pakai sebuah berlian. Yang diduga kuat sebagai berlian Kohinoor ini. It holds one of the world's most famous and expensive diamonds, the Kohinoor, which has been the source of a decades-long controversy between India and the United Kingdom. Terus di sekitar tahun 1310, Alauddin Khalji dari Kesultanan Delhi berhasil naklukin Kakatiya dan ngambil berlian ini dari matanya Dewi Badrakali tadi. Terus waktu Zahir Uddin Badur, seorang keturunan Mongol, datang ke India, dia ngediriin kekaisaran Mughal di sana. Dan dia jadi sultannya. Nah, dalam perkembangannya, Sultan Babur nih akhirnya berhasil nguasain banyak wilayah. Termasuk Delhi. Dan akhirnya dia ngerampas banyak harta punya penguasa sebelumnya. Termasuk berlian ini. Yang lagi jadi miliknya Alauddin Khilji tadi. Nah, tulisan Babur tentang berlian ini di tahun 1526, ini nih jadi catatan tertua yang ngebahas tentang berlian yang diyakini kuat sebagai Kohinoor di masa mendatang. Kenapa baru diyakini? Kenapa nggak pasti? Karena waktu itu namanya belum Kohinoor. Tapi ciri-ciri berlian yang ditulis di catatannya Babur, ini nih sama kayak ciri-cirinya berlian Kohinoor. Makanya dipercaya yang dimaksud di situ adalah berlian Kohinoor. Kalau menurut William Dalrymple, sejarawan yang nulis buku Kohinoor, The History of the World's Most Infamous Diamond, dia bilang waktu India dikuasai sama Mughal, India tuh lagi tergila-gila banget sama permata. Tapi permata yang terkenal di sana tuh waktu itu malah bukan berlian. Terus yang terkenal apa? Waktu itu para bangsawan di India lebih suka permata berwarna. Khususnya ruby. Jadi ya ruby itu lebih terkenal daripada berlian waktu itu. Pamornya dia nih lebih tinggi. Tapi menurut National Geographic, di tahun 1628, penguasa Mughal waktu itu, Shah Jahan, merintahin anak buahnya buat ngebangun sebuah singgasana yang dikasih nama Peacock Throne. Tahta merak mewah yang dipenuhin sama berlian. Dan Kohinoor Diamond, dia ditempatin di kepala meraknya. Jadi bisa dibilang ini nih tanda kalau Kohinoor adalah batu favoritnya Shah Jahan. Terus di tahun 1738, Nadir Shah, penguasa dari dinasti Afsharid dari Persia, dia nih nginvasi India. Dan dia ngeklaim semua harta dan kekayaan Mughal. Termasuk berlian ini. Nah, dari sinilah berlian ini jadi punya nama Kohinoor. Diambil dari bahasa Persia yang artinya gunung cahaya. Bagus ya arti namanya ya. One of the world's largest cut diamonds. It's called the Kohinoor, the mountain of light. Terus setelah Nadir Shah terbunuh, cucunya yang diwarisin berlian Kohinoor ini ngasih berlian ini ke tangan Ahmad Shah Durrani, pendiri Kekaisaran Afghanistan. Dan di sini selama sekitar 70 tahun, Kohinoor dibawa keluar dari wilayah India. Sampai di tahun 1813, berlian ini akhirnya balik lagi ke asalnya. Balik lagi ke India. Dibawa sama Maharaja Ranjit Singh, penguasa kerajaan Sikh. Nah, kalau menurut Smithsonian Magazine, baru setelah Maharaja Ranjit Singh ini meninggal,
Inggris lewat British East Indian Company mulai ngincer berlian ini. Mulai ngincer Kohinoor. Kenapa Inggris ngincer berliannya? Karena dengan Inggris memiliki Kohinoor, berarti secara simbolis mereka nih bisa dibilang udah nguasain India. Dan dengan begitu mereka jadi punya kebanggaan yang gede. Jadi ngerasa makin superior. Ini kocak juga ya, superiornya pakai barang orang loh. It was a token of wealth. So whoever possessed the Kohinoor had that power, had that wealth. It was a status symbol. Tapi walaupun udah ngincer, Inggris di sini nggak langsung ngambil berliannya. Mereka sempat nungguin proses pergantian penguasa India yang bisa dibilang cukup kacau. Ya gimana nggak kacau? Waktu itu dalam 4 tahun aja ada 4 penguasa berbeda. Sampai akhirnya nyisain seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Maharaja Dulip Singh. Dan Maharaja Dulip Singh ini dia nih ada di bawah pengaruh sekutu Inggris, Gulab Singh. Ini dari sini harusnya ketebak nih arahnya kemana ya. Iya, jadi di sini Inggris nih ngerasa punya kesempatan bagus buat menguasai Kohinoor. Pertama karena maharajanya sekarang nih cuma bocah. Dan kedua, mereka juga punya orang dalam di kerajaan. Jadi mereka ngerasa punya kesempatan nih buat nguasain India dan Kohinoor. Dan langkah pertama yang dilakukan Inggris di sini adalah misahin Dulip Singh dari ibunya. Dengan masukin ibunya ke penjara. Abis itu, Inggris maksa Dulip Singh buat nandatanganin perjanjian Lahore. Yang isinya, Dulip Singh harus menyerahkan Kohinoor dan kedaulatan India ke tangan Inggris. Nah, entah karena dia nih masih kecil, jadi nggak nge sama isi perjanjiannya, atau karena dapat pengaruh dari sekutu Inggris dan takut ibunya kenapa-kenapa, akhirnya di sini Dulip Singh setuju sama perjanjian itu. Perjanjiannya ditandatangan sama dia. Ditandatangan sama bocah 10 tahun. Waduh. Terus kalau menurut NBC News, pemberian Kohinoor oleh Maharaja Dulip Singh ke Ratu Victoria juga harus dikasihnya secara langsung. Dan bener aja, Dulip Singh datang dari India ke Inggris buat ngasih berlian yang paling diidamkan sama Inggris. Dan akhirnya ini juga dianggap sebagai simbol penyerahan wilayah India ke tangan Inggris. Lu sebel banget gak sih ini? Dapat satu negara hasil neken bocah 10 tahun. Gila ya Inggris ya? Gila. A young Sikh Maharaja in India surrendered the Kohinoor to the East India Company in the 19th century. Over the years, critics have questioned Britain's claim to the gem. Nah, kalau menurut Victoria and Albert Museum, di abad ke-19, Kohinoor adalah berlian terbesar dan paling berharga di dunia. Dan Kohinoor ini juga sempat dipamerin di Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations di tahun 1851. Awalnya Kohinoor ini dipamerin di atas bantal merah di bawah kaca di dalam tempat yang mirip sangkar burung berlapis emas gitu. Dan di sini orang-orang nih pada penasaran, pengen lihat berliannya, pengen lihat Kohinoor. Apalagi waktu itu ada kabar yang bilang kalau Kohinoor ini mengandung kutukan. Kutukan apa? Ya sebenarnya kutukan ini nggak lepas dari sejarah panjang Kohinoor tadi. Sejarah panjang perebutan berlian ini. Kalau lu inget kan tadi, dari penguasa India, Afghanistan, sampai Persia, semuanya pada akhirnya mati terbunuh gara-gara saling berebut berlian Kohinoor. Ya walaupun sebenarnya para raja ini bukan mati karena berliannya ya, tapi mati karena dijajah sama kerajaan yang lebih kuat. Tapi ya tetap aja, karena selama ini pemiliknya laki-laki, akhirnya penguasa Inggris percaya kalau berlian Kohinoor ini bawa sial buat laki-laki. Ya jadi bisa kita simpulin berlian Kohinoor ini daya tariknya gede banget ya. Baik secara historis maupun secara tahayul. Tapi sayangnya, dengan daya tarik sebesar itu, orang-orang malah kecewa waktu ngeliat Kohinoor di dalam sangkar burung emas. Kecewa kenapa? Karena ternyata buat orang-orang ini, Kohinoor tuh bentuknya nggak menarik. Bentuknya biasa aja. Banyak yang bilang ini lebih mirip kayak potongan kaca biasa. Ya di bawah ekspektasi lah intinya. Dan gara-gara itu, beberapa cara sampai udah dilakukan sama Ratu Victoria dan suaminya, Pangeran Albert, buat memperbaiki tampilan Kohinoor, biar bentuknya bisa sesuai sama nama besar yang dia bawa, biar nggak ada yang ngeritik lagi. Bahkan mereka di sini sampai masang banyak lampu ke arah berlian ini, dihajar dari berbagai sisi pokoknya. Biar pantulan cahayanya banyak dan berliannya kelihatan nyala. Tapi ya tetap aja, udah diajar pakai lampu gimana juga, hasilnya tetap biasa aja. Dan akhirnya karena kesal dikritik terus-terusan,
Pangeran Albert merintahin ahli berlian buat ngotong ulang Kohinoor ini. Biar bentuknya jadi bagus. Biar refleksi cahayanya jadi maksimal. Dan ya udah, dipangkas lah itu berlian yang punya nilai historis gila-gilaan itu. Cuma demi kelihatan bagus. Kalau menurut Jeweler Magazine, proses pemotongan ulang Kohinoor ini makan waktu 38 hari. Dan biayanya mencapai 8.000 pound sterling. Dan pemotongan ini ngurangin masa berat berliannya sebanyak 42%. Hampir setengahnya hilang. Cuma biar kelihatan bagus waktu dipamerin. Manusia. Tapi berliannya tuh bakal dipakai apa dipamerin doang? Nah, buat pemakaiannya, awalnya Kohinoor ini cuma dijadiin bros sama ratu. Terus di tahun 1853, Ratu Victoria mutusin kalau Kohinoor bakal dipasang di mahkotanya. Dipasang di mahkota ratu-ratu Inggris dan nggak boleh dipakai sama anggota kerajaan laki-laki. Iya, ternyata ratu juga percaya sama kutukan tadi. Kutukan yang bilang kalau berlian ini bakal ngebawa kematian atau hal-hal buruk ke laki-laki. Tapi kalau ke perempuan ya nggak bakal kenapa-kenapa. Dan ya udah, dari situ Kohinoor ini ditambahin sebagai salah satu berlian di mahkotanya Ratu Victoria. Terus setelahnya Kohinoor ini juga dipasang lagi di mahkotanya Ratu Alexandra sama Ratu Mary, ibunya Ratu Elizabeth II. Dan sekarang Kohinoor Diamond ini dipajang di Jewel House di London Tower. Dan ini nih masalah yang pelik lagi nih. Sebenarnya sejak kemerdekaan India di tahun 1947, India tuh udah nuntut Inggris buat ngebalikin Kohinoor ke negara asalnya. Buat dibalikin ke India. Tapi permintaan ini ditolak. Padahal kalau kita lihat dari sejarah panjang berlian ini kan ya wajar ya kalau India minta Kohinoor dibalikin ya. Karena emang asalnya dari sana. Terus, waktu penobatan Elizabeth II sebagai Ratu Inggris di tahun 1953, pemerintah India sekali lagi minta biar Kohinoor Diamond ini dibalikin. Tapi ya ditolak lagi ternyata. Terus di tahun 2000 juga pernah diminta lagi, tapi tetap ditolak sama Inggris. Alasan nolaknya apa? Alasannya kalau dari pihak Inggris katanya, karena kami mendapatkan berlian ini secara legal berdasarkan perjanjian Lahore. Jadi menurut Inggris tuh kayak, lah kan dulu udah dikasih, masa diminta lagi? Ya iya bener dikasih, tapi dikasih sama bocah 10 tahun yang ibunya diculik dan dianya ditekan. Aduh, Inggris. Following Queen Elizabeth II's death last Thursday, some Indians have renewed calls for Britain to return the prized gem. See, ideally the diamond should have come back to India long time ago. Dan gilanya lagi, selain India, sebenarnya negara-negara kayak Pakistan dan Afghanistan, mereka nih juga nuntut Inggris buat ngebalikin Kohinoor ke negara mereka. Lah, tambah ribet anjir. Kalau kata pihak Pakistan, alasan Pakistan minta Kohinoor adalah karena wilayah Lahore, wilayah utama Kekaisaran Sikh dulu, itu tuh sekarang jadi bagian dari negara itu. Bagian dari Pakistan. Sementara Afghanistan, alasan mereka adalah karena selama puluhan tahun, Kohinoor ini ada di Afghanistan. Sebelum direbut sama Ranjit Singh tadi. Jadi ternyata di sini nggak cuma India ya, yang ngerasa punya hak ke berlian ini. Negara-negara lain juga ada ternyata. Dan semuanya pada minta Inggris buat ngasih Kohinoor ke mereka. Tapi tetap semuanya nggak ada yang diturutin sama Inggris. Berliannya tetap di Inggris. Dan waktu Ratu Elizabeth II meninggal kemarin, Kohinoor Diamond nih jadi trending topik lagi di India. Di sini orang-orang India ngerasa setelah Ratu meninggal, udah nggak ada urusannya nih Kohinoor di Inggris. Karena kan King Charles juga nggak bakal make Kohinoor sebagai aksesoris kerajaan. Dan menurut The Guardian, banyak yang berpendapat kalau Kohinoor ini nanti bakal dipakai di mahkota permaisuri Camilla. Tapi karena orang India pada nggak rela, jadi pada minta dibalikin. Makanya jadi trending topik. Jadi ya sampai sekarang, Kohinoor ini masih ada di bawah kepemilikan Inggris. Dan negara-negara tadi, India, Pakistan, sama Afghanistan, itu mereka masih berharap Kohinoor bisa dibalikin ke negara mereka masing-masing. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Negara mana nih kira-kira yang paling berhak megang Kohinoor Diamond ini? Silakan komen. With the new monarch and government, it remains to be seen whether Britain will seek to make amends for its colonial past. Oke, sekian Random Googling kali ini tentang Kohinoor Diamond. Berlian yang jadi rebutan mana aja tadi? Inggris, India, Pakistan, Afghanistan.
Masih gue tunggu tuh komennya. Menurut lu negara mana yang berhak megang ini berlian? Kalau lu mau revisi kalau gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.